sedikit mungkin ada yang masih bingung tentang fase. Fase A itu kelas 1, 2 SD, fase B kelas 3, 4 SD, fase C kelas 5, 6 SD. Silahkan dibaca di slide. Kita fokus pada fase C, kelas 5 dan 6 SD. Bu Ega, saya guru kelas 5. Saya bukan guru kelas 6. Jadi gimana? Capaian pembelajarannya sama. Berarti mau nggak mau, Ibu atau Bapak harus duduk bersama guru kelas 6. Guru kelas 5 dan guru kelas 6 harus duduk bersama untuk membagi CP. Mana kelas 5, mana kelas 6. Artinya, kalau di profil pelajar Pancasila ada gotong royong yang seharusnya murid lakukan, itu harus dimulai dengan keteladanan guru. Guru harus gotong royong sama sesama guru. Sulit, Bu Ega. Ya memang, tapi kan bukan berarti tidak mungkin. Saya punya yel-yel nih. Yuk kita coba. Pasti susah, tapi yuk kita coba ngobrol sama guru lain. Oke? Saya terlalu bersemangat ya, kayak lagi kampanye 2024. Oke, balik lagi ke tadi, ke CP. Sudah dapat nih, sudah kelihatan mana kompetensi di hitam tebal, mana konten di merah tebal. Udah kelihatan? Oke. Selanjutnya apa, Bu Ega? Dibikin nomornya. 1, 2, 3, 4, sampai 13. Ya, bisa misalnya begini, nomor 1 sampai nomor 6 itu kelas 5, nomor 7 sampai 13 kelas 6, boleh. Boleh juga begini, nomor ganjil kelas 5, nomor genap kelas 6. Mana bisa kayak gitu, Bu Ega? Kalau begitu, baca CP-nya, tentukan sama-sama, karena Bapak Ibu yang paling ngerti mata pelajaran Bapak Ibu. Ya, artinya beragam cara bisa. Atau begini, 1 sampai 13 sama-sama dilakukan di kelas 5 dan kelas 6. Tapi di kelas 5 itu tidak sampai melakukan simulasi, tapi hanya pengenalan awal. Di kelas 6 lah melakukan simulasi. Di kelas 5 misalnya tidak mendemonstrasikan, tapi di kelas 5 itu hanya mengetahui saja. Boleh. Jadi capaian taksonomi Bloom yang C1, C2, C3 itu di kelas 5, lalu di kelas 6 lah baru dia ke simulasi. Boleh? Tapi kan sebenarnya di kelas 6, di kelas 5 juga sebenarnya kita juga bisa masuk C6 ya. Nah, artinya ini diobrolin sama guru. Bu Ega, bisakah, kemarin ada guru yang bilang, Bu Ega ini kan Bu Ega nomornya 1 sampai 13. Gimana kalau kita buat begini, Bu Ega? Misalnya nih, nomor 1 sampai 6 di kelas 5, nomor 7 sampai 13 di kelas 6. Tapi kita bikin 51. Kenapa? Kelas 5 TP nomor 1. Jadi 51, 52, 53, 54, 56. Boleh, nggak ada masalah. Asalkan mempermudah ya. Jadi kalau kelas 6 itu 67, 68, 69. Atau kita bikin balik lagi nomor 1, Bu Ega. 61, 62, 63. Jadi angka 7 jadi angka 1. Itu cara. Silahkan merdeka menggunakan cara. Yang penting ini dilakukan. Oke. Lalu sudah dapat nih 13. Dan 13 itu mulai dikelompokkan. Bapak Ibu bisa cek, nanti slide ini akan diberikan, Bapak Ibu bisa ngelihat kenapa sih saya mengkelompokkan ini. Apakah kelompoknya harus seperti ini? Bapak Ibu bisa menentukan sesuai dengan mapel masing-masing. Apa nih cocoknya? Ini bilangan, misal kok di matematika ini bilangan, ini bangun datar, gitu. Boleh? Oke, saya bikin 4 konsep di sini, konsep sistem, konsep pola dan perubahan, energi, dan geografi. Karena saya melihat kecenderungannya seperti itu. Oke, lalu ya udah dibagi-bagi. Nah, ini yang paling mirip. Nah, dari sini juga bisa, misalnya konsep sistem dan pola perubahan di kelas 5, di kelas 6 konsep energi dan geografi bisa. Atau semua konsep ada di kelas 5 dan kelas 6, tapi konsep nomor 1, 7, 4, 10 di kelas 5. Sedangkan nomor 2, 5, 8, 12 di kelas 6. Boleh juga. Ini mempermudah kita memahami TP. Udah, lalu kemudian Bapak Ibu mulailah dibikin alur. Ini contoh alur tujuan pembelajaran, boleh seperti ini, boleh Bapak Ibu buat dengan cara lain. Yang penting adalah mana konten kelas 5, mana konten kelas 6, lalu kemudian indikator dan asesmennya itu gimana. Ya, penilaiannya gimana. Tidak perlu secara detail, cukup 1 lembar tapi kita paham, atau mungkin 2 lembar tapi kita paham, oh ini loh konsep konten ATP kelas 5, ini ATP kelas 6. Nanti kita bisa diskusi lagi. Oke.